Selamat siang ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau beribadah lagi, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun lewat online ya ibu-ibu. Kita yakin dan percaya kita dipersatukan oleh doa-doa kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita memulaikan ibadah kaum wanita kita pada saat ini. Haleluya. Dengan
Mari kita bersatu di dalam doa, Ibu-ibu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang kami sembah senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini Engkau boleh kumpulkan kami ibu-ibu dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyatukan setiap hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Mari satukan hati kami, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau dikuatkan juga oleh firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh sangat perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan saat ini ada oknum-oknum lain yang mungkin Tuhan tidak ingin kami memuja dan menyembah-Mu Tuhan, meskipun hanya di dalam online ibadah kami. Tetapi kami menyatukan hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami patahkan setiap kuasa-kuasa lain yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang akan mengganggu setiap konsentrasi kami Tuhan. Untuk kami mau menyatukan hati kami dan terfokus hanya beribadah, hanya meninggikan memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tahu kami diberkati senantiasa di dalam Engkau. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ibu-ibu. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita ibu-ibu semua yang di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau agungkan namanya saat ini. Mari kita naikkan pujian Allah kita heran. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang
percaya Tuhan selalu ada buat kita. Saat ini kita telah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Allah peduli. Haleluya. Yang dapat ku mengerti.
kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata pada saat ini Tuhan, yang ada di tempat ini, yang boleh ada semuanya. Kami kasih kemurahan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengerti, Kau selalu peduli akan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mendengar suara Tuhan, firman yang selalu menguatkan kami, firman yang selalu memberikan kami jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai urapi hamba-Mu, supaya dia bisa berkata-kata seluruh dengan kehendak Tuhan Yesus. Kau singkapkan kebenaran firman atas hamba-Mu, supaya bisa memberitakan, yang bisa mendengar, yang bisa mengerti akan setiap perkataan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat siang kaum wanita Antioquia yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk ada di dalam persekutuan yang indah. Kalau kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Saat ini kita tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita semua tahu saat ini di seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi corona yang tentunya sangat berdampak untuk semua manusia di seluruh dunia ini, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga akibat pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak terjadi PHK di mana-mana, dan banyak yang mengalami krisis ekonomi di seluruh dunia. Bahkan saat ini negara Indonesia kita tercinta sudah masuk di dalam resesi ekonomi. Kalau kita melihat dan mendengar berita-berita ini, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan tentunya merasa khawatir dan takut bagaimana masa depan kita, bagaimana untuk makan hari esok, untuk biaya anak sekolah, dan sebagainya. Dalam ayat ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bersyukur kalau pada siang hari kita diingatkan, walaupun dalam menghadapi masalah seberat apapun, Tuhan ingatkan kita supaya tetap bergembira. Walaupun tentunya kalau dipikir secara logika, apakah bisa di tengah masalah yang berat, situasi yang tidak baik, hati kita tetap bergembira? Bagaimana kita bisa bergembira sedangkan saat ini kita baik mengalami masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah rumah tangga yang belum terselesaikan. Tapi di dalam ayat ini kita diingatkan supaya kita tetap bergembira. Karena kita tahu hati yang bergembira berhubungan dengan pikiran yang positif. Kalau pikiran kita positif, maka akan berdampak pada sekeliling kita. Mengapa kita harus bergembira dan bersukacita? Karena dengan bergembira dan bersukacita, hati kita tetap terjaga. Dan pikiran kita juga tetap terjaga. Kalau pikiran dan hati kita terjaga, maka perkataan kita pun turut terjaga. Kita akan lihat di dalam Matius 12 ayat 34b. Matius 12 ayat 34b, firman Tuhan berkata demikian. Matius ayat 34b, karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, kita tahu kalau hati kita terjaga, pikiran kita terjaga, maka mulut kita pun terjaga, dan perkataan kita pun yang keluar dari mulut kita juga terjaga. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita juga mau tunduk dan taat pada firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Karena kita tahu selama kita hidup di dunia ini, tentu masalah selalu ada, tergantung bagaimana kita meresponnya. Karena kita tahu masalah itu tidak memandang usia, tua atau muda, kaya atau miskin, pandai atau tidak, pasti masalah selalu ada. Bahkan di dalam firman Tuhan juga banyak nabi-nabi, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami masalah. Dan firman ini juga dikatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena kita tahu orang yang tidak semangat itu mengeringkan tulang. Dan akibatnya apa? Dapat mengalami kesusahan. Bisa mengalami sakit penyakit. Akibatnya stres, depresi, putus asa. Kalau manusia itu depresi, putus asa, sehingga timbul penyakit macam-macam ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat. Seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, kalau hati kita bergembira, pikiran kita positif dan ceria, maka bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan dalam firman Tuhan juga Paulus mengajak kita supaya tetap bersukacita. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya bersukacitalah senantiasa, artinya di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi dan setiap kondisi kita diajak untuk selalu bersukacita. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita? Kalau kita sedang diperhadapkan dengan kesuksesan, anak lulus, atau gaji kita naik, kita mengalami kesehatan yang baik, urusan rumah tangga semua selesai, mengucap syukur itu mudah. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, misalnya penyakit tidak kunjung sembuh, terus urusan rumah tangga belum terselesaikan, dengan ekonomi yang murat-marit, banyak tunggakan di sana-sini. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dan bergembira dalam situasi seperti ini? Mari kita mau belajar siang hari ini melalui firman Tuhan. Kita mau bangkitkan iman kita, biar kita mau fokus kepada Yesus. Karena kita percaya Yesus adalah sobat yang setia, dan Dia selalu menolong kita. Biarlah kita juga mau semakin mendekat kepada Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita melekat kepada Tuhan? Yaitu kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita mau bersekutu bersama Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita masuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melekat pada Tuhan, ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan curahkan berkat-Nya melalui Roh Kudus-Nya, dan Dia akan sanggup memberikan kemurahan-Nya, memberikan Roh Kudus-Nya, dan memampukan kita menghadapi situasi apapun. Walaupun di tengah pergumulan yang sulit sekalipun, hati kita bisa tetap bersukacita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kita mau lihat lagi dalam firman Tuhan, yaitu dalam Matius 11 ayat 28. Dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku
Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam firman Tuhan ini ada ajakan Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sangat letih lesu, berbeban berat, tidak sanggup lagi menghadapi situasi sekarang. Tapi Tuhan mengajak kita siang hari ini supaya kita datang kepada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bersekutu dengan Tuhan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita percaya di tengah persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kita tahu di tengah situasi sekarang ini, kita tidak dapat mengandalkan manusia siapapun di dunia ini. Karena kita tahu pandemi corona ini melanda seluruh dunia. Ya, satu-satunya dapat kita andalkan adalah hanya Yesus. Dia sumber kekuatan buat kita, dia sumber pertolongan buat kita, dia sumber mujizat buat kita. Dia sumber solusi dan jalan keluar buat kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di tengah situasi saat ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan tuh mempunyai rancangan yang baik buat kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan mempunyai rancangan yang baik buat kita, yaitu rancangan hari depan yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Biar kita mau tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan mampu menyediakan segala yang tidak ada menjadi ada, saat kita tetap setia. Karena kita tahu dia punya rancangan yang baik buat kita. Baik, ayat terakhir kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya. Kita tahu Yesus yang memanggil kita adalah Yesus yang setia, dan dia berjanji dia akan menggenapinya asal kita tetap percaya, tetap setia, tetap taat dan tekun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kaum wanita Antioquia yang terkasih, mari kita maju terus di dalam Tuhan sampai langkah akhir kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, kita naikkan pujian, kami naikkan syukur. Haleluya.
sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan kembalilah aktivitasmu masing-masing, dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.